Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ibadah yang pertama kali akan dipertanyakan di padang mahsyar adalah ibadah sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang selalu kita lakukan setiap hari, setidaknya 5 kali dalam sehari. Seandainya sholat kita benar, maka insya Allah amal ibadah kita yang lain akan Allah perbaiki. Tapi jika sholat kita rusak, maka semua amal kita akan rusak bersama dengannya. Sholat adalah tiangnya agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasul amril Islam wa amudus sholah, yang artinya inti dari segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka seluruh amalan kita akan sia-sia, tidak ada artinya. Sholat menjadi satu-satunya ikatan antara kita dengan Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat sekali saja tanpa alasan yang diperbolehkan agama, tanpa unsur syar'i, artinya ia telah memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita setiap hari sudah melaksanakan sholat. Tetapi apakah teman-teman sudah tahu apa saja hikmah dari sholat yang sudah kita laksanakan? Di antara hikmah diwajibkannya sholat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim, bahwa hikmah sholat yang pertama adalah sholat akan membersihkan jiwa seorang hamba. Sholat akan mensucikan jiwa seorang hamba dan membersihkan hatinya. Hikmah sholat yang kedua, sholat akan mengkondisikan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah, menghadapkan Allah, berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sholat yang ketiga adalah sholat dapat mendekatkan seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan penciptanya, dengan Tuhannya, baik ketika ia masih di dunia maupun di akhirat kelak. Hikmah sholat yang keempat atau yang terakhir yaitu sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dari ayat tersebut, Allah memerintahkan hambanya, memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Wa aqimis sholah. Kenapa? Karena innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Allah juga memberitahukan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang memiliki keutamaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, seorang muslim yang senantiasa menjalankan sholat, maka hubungannya dengan Allah akan semakin erat. Hubungannya dengan Allah akan semakin dekat. Sholat dilaksanakan untuk memanjatkan doa kita kepada Allah. Kita memohon ampunan kepada Allah melalui sholat yang kita lakukan. Dengan memohon ampunan kepada Allah, memohon kasih sayang kepada Allah, maka seorang muslim akan memetik kebajikan yang dilakukannya, baik nanti di dunia maupun di akhiratnya kelak.
Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.